أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله Islam. Kemarin-kemarin ya sampai udah nggak bisa terima lagi udah. Gitu, jadi dibuang sama keluarga saya. Saya bilang iya saya mau syahadat, saya bilang. Ya udah nanti tanggal 27 Oktober 2019 katanya. Itu Maulud Nabi yang ke-8. Ya udah di sana yang saya syahadat tanggal 27 Oktober 2019 di Kubah Al-Hadat Tanjung Priok sama Habib Ali dan Habib Segaf. Masya Allah. Seluruh Habib. Jadi Maulid Nabi yang ke-8 baru saya sendiri itu. Selama 8 tahun itu baru saya sendiri yang syahadat kita. Masya Allah. Kubah Al-Hadat Tanjung Priok. Masya Allah. Disaksikannya ya ratusan ribu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir, alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan yang mulia ini kami dan tim ngaji cerdas, alhamdulillah, lagi-lagi selalu memberikan konten-konten edukasi daripada hijrahnya seorang mu'alaf kembali kepada fitrah Islam. Masya Allah. Dan kali ini alhamdulillah ngaji cerdas mendapatkan narasumber mu'alaf yang direkomendasikan dari salah satu ustadz di Instagram kami, di DM. Beliau merekomendasikan ada mu'alaf di daerah Tangerang dan alhamdulillah kami telah mengunjunginya. Nah, ini juga bisa informasi untuk sahabat ngaji cerdas. Bagi sahabat ngaji cerdas yang memiliki kenalan mu'alaf ataupun mu'alaf yang kiranya mau dibagi kisahnya di Ngaji Cerdas, silakan untuk di DM di Ngaji Cerdas insya Allah. Dan narasumber kali ini adalah Pak Nur Hadi. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Sangat senang sekali nih Pak bisa berjumpa dengan Pak Nur Hadi ini. Kita sudah DM ya tadi ya, WhatsApp dan seterusnya. Masya Allah. Dan Pak Nur Hadi ini adalah seorang mu'alaf ya Pak. Sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. Udah 2 tahun, Masya Allah. 2 tahun ya. Tapi Pak Nur Hadi kita akan bincang-bincang nih sama Pak Nur Hadi nih. Mudah-mudahan dari diskusi kita berdua ini ada manfaatnya untuk sahabat ngaji cerdas gitu ya Pak ya. Amin. Tapi sebelum ke ini Pak Nur Hadi, kenapa memilih Islamnya ataupun kenapa kembali ke fitrah Islamnya, saya pengen kenal dulu sama Pak Nur Hadi ini. Latar belakangnya, kemudian keluarganya apa. Biasanya kan kalau saya kan orang Medan gitu ya. Nah, Pak Nur Hadi orang asal dari mana dan seterusnya. Silakan Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya 4 saudara. Kebetulan orang tua saya non muslim. Jadi saya yang anak yang pertama yang mu'alaf. Masya Allah, anak pertama yang mu'alaf. Ibu saya aktivis gereja. Rumah saya dekat gereja di salah satu desa di Batu Raja. Itu nama desanya Batu Putih. Di situ satu desa non muslim semua. Oh, okay. Batu Raja itu Palembang ya Pak? Iya, Batu Raja Palembang. Berarti bisa dibilang lingkungannya itu Kristen semua gitu ya, non-Islam semua ya? Iya, non-Islam semua. Oke, nah ini Masya Allah ya. Ini kan menarik Pak Nur Hadi, keluarga berarti kental nih ya? Iya. Terhadap agamanya dulu ya? Betul. Kalau boleh tahu, seaktif apa pada saat itu Pak Nur Hadi? Aktif sekali ya, sampai ketua kayak kalau di sana sih sebutnya kering ya, atau wilayah gitu misalnya saat
kayak Kering Markus atau apa ya, Santo lah kalau di sana kan namanya non muslim kan ya. Ibu saya ya memang aktif sampai sekarang juga masih aktif. Nah, sekarang Ya sampai sekarang aktif. aktifnya itu, mohon maaf Pak Nur Hadi, sempat gak kayak mohon maaf mengajak seperti itu atau mengajak orang murtad gitu? Nah, nggak sampai, nggak sampai dia sana cuma ya? kegiatan keagamaan aja. Kegiatan keagamaan aja. Cuman murtadnya enggak. Oke, tapi Pak Nur Hadi. Iya. Baik, Pak Nur Hadi, di kalangan keluarga Pak Nur Hadi yang sangat aktif dalam beragama pada saat itu, bisa-bisanya kenapa Pak Nur Hadi kembali ke fitrah Islam? Waktu itu saya sebenarnya dari kecil suka sekali ya, kadang ada kebetulan di sana itu ada dari pihak bapak, yang kakak bapak yang nomor 1 udah muslim, udah lumayan agak banyak yang mereka yang muslim. Kebetulan dia tuh kalau sering pulang ke kampung atau kalau Natal dia sering ceramah nih. Dia sering ceramah, katanya intinya udah masuk Islam, udah kamu non muslim itu udah deket tuh sama neraka. Dia sering begitu, tapi yang ada yang ya cuman dianggap angin lalu aja gitu kan, nggak, cuma candaan aja. Pak Ustadz lagi ceramah katanya, karena di lingkungan non muslim. Dari situ ya saya tertarik gitu kan, kenapa setiap ini kok dia ceramahnya itu aja gitu. Kalau kita pulang dia ceramahnya gitu, karena dia dulu sebenarnya kan dari non muslim terus dia masuk muslim juga. Tuh, karena leluhur kami dulu sebelumnya semuanya muslim. Tahun 43 Belanda datang, jadi masuknya non muslim semua di sana. Keturunan penjajahan. Islam. Sebenarnya keturunan Islam ya? Sebenarnya semuanya keturunan Islam semua dulu. Jadi tahun 43 ya Belanda datang, ya satu desa saya itu terpisah kan. Ada yang non muslim jadi muslim di satu desa di sana. Jadi ya selama ini saya mempelajari kan, kenapa kok mungkin agama orang tua saya kan agama turunan kan, dari turun temurun, tapi saya gimana kurang yakin gitu kan ibadahnya. Kok saya bilang Tuhan saya bisa meninggal gitu kan, mati gitu kan, dibangkitkan pada hari ketiga gitu kan. Kalau Tuhan kan kita pikir kalau Tuhan ya nggak mungkin dia meninggal, nggak mungkin dia menjadi manusia gitu kan. Ya dari situ mungkin banyak keraguan-keraguan kan. Akhirnya saya pelajarin kan. Saya lihat di Alkitab, saya pernah perbandingan sama Al-Quran juga. Tapi pernah nanya sama orang yang ahli dalam Alkitab Pak? Atau pendeta gitu, pernah diskusi atau sama temen gitu yang membuat Pak Nur Hadi ragu nih terhadap agamanya gitu? Iya, pernah sama pastor kan waktu itu. Pastor? Iya, pastornya. Saya bilang, pastor kenapa itu kok Tuhan kita menjelma jadi 3 gitu kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu kan. Ya dia bilang ya kayak kita aja, anggota tubuh kita katanya kan, ada yang kepala, ada yang telinga gitu kan. Ya saya kurang ngeh juga kan penjelasannya begitu kan. Saya bilang saya kurang paham pastor gimana ini gitu kan. Ya dari situ ya banyak keraguan-keraguan, terus yang tertulis di Alkitab malah kadang dilanggar gitu kan, nggak boleh makan yang diharamkan tapi mereka makan gitu kan. Ya banyak keraguan-keraguan lah di sana. Jadi ibadahnya cuman ya seminggu sekali gitu kan ibadahnya. Sedangkan kalau muslim kan sehari kan 5 kali gitu. Dan di situ awalnya di situ yang saya mencari perbandingan antara non muslim dan muslim. Akhirnya saya temukan itu ada di Al-Quran itu yang surat Ali Imran ayat yang ke-19, bahwa agama di sisi Allah itu cuma Islam yang diterima. Masya Allah. Dan Ali Imran ayat yang ke-85 ya, selain Islam ya tidak diterima, dan nanti di akhirat orang yang rugi. Ya begitu. Dari situ mungkin indikasinya Pak Nur Hadi
apa namanya, pengen belajar lagi Islam itu ya. Iya, Nah, betul. sampainya ke syahadat nih, bagaimana ceritanya itu? Oh, sampai di syahadat waktu itu saya kan waktu itu tinggal di Priuk, masih kerja di Priuk. Kebetulan ada teman saya yang di Priuk kan, pengurus Guba Al-Hadat Tanjung Priuk. Di situ saya bilang saya mau syahadat. Masya Allah. Dia, bener kamu, katanya kan, serius nggak nih? Nah, jangan main-main gitu kan katanya. Berat loh, nah sholatnya 5 waktu katanya kan, nggak cuman Islam aja gitu, nggak cuman KTP doang gitu kan. Saya bilang iya saya mau syahadat, saya bilang ya udah nanti tanggal 27 Oktober 2019 katanya. Itu Maulud Nabi yang ke-8. Ya udah di sana yang saya syahadat tanggal 27 Oktober 2019 di Guba Al-Hadat Tanjung Priuk sama Habib Ali dan Habib Segaf. Masya Allah. Seluruh Habib. Jadi Maulid Nabi yang ke-8 baru saya sendiri itu. Selama 8 tahun itu baru saya sendiri yang syahadat kita. Masya Allah. Guba Al-Hadat Tanjung Priuk. Masya Allah. Disaksikannya ya ratusan ribu orang. Masya Allah. Dan para habaib di sana. Iya, para habaib semua. Ya, Masya Allah. Keren. Seluruh Indonesia di sana semua. Apa perasaan pada saat itu, Pak Nur Hadi? Kan mungkin banyak orang nih, ya. Apalagi dikelilingi para habaib nih. Iya. Nah, gimana perasaannya pada saat itu? Ya perasaan saya, ya saya nggak nyangka gitu kan, kok saya bisa di tengah-tengah beliau-beliau ini, wali-wali Allah gitu. Saya nggak nyangka kok tiba-tiba saya di sini bisa kembali ke fitrahnya, kembali ke Islam gitu kan. Itu semua ya saya pikir ya itu memang Allah yang kasih hidayah untuk saya gitu. Nggak cuman nggak ada yang kebetulan di dunia kan, pasti ada rencana Allah. Ya perasaannya ya berat lah, kita namanya syahadat pasti berat kan. Ya sempat mau nangis juga kan syahadatnya. Wah berat, pasti Allah pasti akan uji kita gitu. Nggak mungkin nggak diuji gitu. Pasti berat, namanya syahadat berat, yang menjalani juga berat gitu. Ya disitulah Masya Allah ya Pak Nur Hadi. Luar biasa nih. Saya jujur ya, saya wawancara banyak sekali beberapa narasumber mualaf. Tapi Masya Allah yang kali ini, Masya Allah Pak Nur Hadi ini disyahadatkan oleh para ulama. Masya Allah. Para habaib. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Sampai yaumil kiamat insya Allah. Amin. Pak Nur Hadi, saya ingin bertanya lagi. Ya. Kan bukan sesuatu yang mudah ya, untuk meyakini Islam itu, apalagi banyak orang yang bilang kalau Islam itu nggak masuk akal Pak Nur Hadi. Banyaklah orang-orang yang nggak suka sama Islam, mereka bilang bahwa Islam ini nggak masuk akal. Contohnya misalnya kayak Tuhannya nggak kelihatan gitu, nabinya siapa, Nabi Muhammad itu siapa, dan seterusnya. Kemudian syariat Islamnya juga kayaknya memberatkan kaum muslimin gitu. Nah, Pak Nur Hadi bagaimana pada saat itu meyakinkan diri terhadap Islam dengan banyaknya orang yang bilang nggak masuk akal Pak Nur Hadi? Ya, cara meyakinkan ya saya lihat tadi di Al-Quran itu yang surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Baik. Cara meyakinkan ya gimana ya, kita semua Allah itu kan esa, Tuhan itu kan satu, nggak ada Tuhan dua, nggak ada kan, ya kacau dunia kalau Tuhannya ada dua gitu kan. Ini kan pasti satu, esa kan Tuhan. Nah itu yang esa itu yang kita cari gitu kan, esa itu. Makanya kita ikut kajian, ikut apa, orang di luar kan ya termasuk saya waktu non kan pasti ngecap jelek Muslim kan, pasti ngecap jelek kan. Oh ya cuman kok ininya gini ya, banyak lah pasti ngecap jelek. Setelah kita jalanin, karena mereka ngecap jelek itu mereka nggak menjalani gitu kan, mereka nggak terjun langsung, mereka nggak syahadat. Artinya mereka terjun langsung, mereka dalamin, pasti mereka tahu. Kalau mereka nggak terjun, ya nggak bakalan tahu lah. Pasti ngecapnya jelek. Nah gitu. Kalau udah ikut taklim atau ikut kajian, itu ikut ngaji, pasti mereka tahu lah. Iya. Dalamnya Islam gimana gitu, enaknya Islam gimana gitu. Bener. Ya memang
logis ya Pak Nur Hadi bilang tadi bahwa untuk meyakini Tuhan dalam Islam Allah itu ya cukup meyakini bahwa dia itu adalah esa gitu. Iya. Dan nggak mungkin Tuhan itu apa namanya ada banyak gitu, Ada dua, tiga, ada seterusnya. Iya. Apalagi ada 10 ya itu nggak masuk akal gitu. Iya, benar. Berarti menurut Pak Nur Hadi Islam ini masuk akal. Dia masuk akal, agama yang sangat masuk akal. Dari sisi ketuhanannya masuk akal ya. Iya, tauhid kan. Wah, Masya Allah. Iya. Baik. Tapi dari segi ibadah nih Pak Nur Hadi, Iya. biasanya kan banyak juga orang yang dari kalangan saudara-saudara kita yang belum masuk Islam, mereka bilang mereka tenang dalam beribadah. Iya. Ya kan di Islam juga ada ibadahnya. Nah, mungkin yang Pak Nur Hadi rasakan ketika ibadah di di sebelum hijrah ke Islam dengan sekarang nih sudah masuk Islam, itu bagaimana Pak? Ya, jauh sekali perbedaannya ya. Kalau sekarang saya lebih tenang. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita ibadah, kita dicampur gitu kan, antara ya laki-laki sama perempuan ya campur gitu kan. Yang misalnya yang lagi kalau perempuan ya waktu itunya saya lagi bulanannya ya tetap bisa ibadah. Kalau kita kan untuk sekarang ya kita mesti ambil wudu dulu. Kita dipisah gitu kan antara laki-laki dan perempuan. Ya di sana kita bisa lihat perbedaannya lah. Masa istilahnya kata kita ibadah kok campur-campur, kan kalau nyampur kan kita bisa lirik ke kanan ke kiri dong kan, pakaian juga kurang pantas juga kan. Kalau sana pakaian kurang pantas untuk ibadah. Kalau kita kan ya tertutup semua auratnya untuk ibadah gitu. Ya artinya itu memang itu sih ya. Memang saya juga dulu pernah mengalami Pak Nur Hadi, bahwa saya juga pernah ke gereja gitu kan ya. Ya memang begitu keadaannya, dicampur. Ya tapi gitu ya benar, dia artinya ada ketenangan sendiri ya. Bener? Iya betul, ketenangan batin untuk sekarang, untuk ketenangan batin. Baik Pak Nur Hadi, saya sempat dengar juga Pak Nur Hadi ada beberapa ujian dari Allah terkait dengan istri dan anaknya. Iya. Nah itu bagaimana ceritanya Pak? Ya saya kan nikah udah 2 kali, yang pertama sama non muslim, non muslim, yang kedua sama yang muslim. Jadi yang pertama ini saya pisah. Terus untuk sekarang ya sampai sekarang saya ditutup aksesnya untuk ketemu anak. Terus kemarin saya sempat tanya ada Pak RW, katanya ditanya bapaknya kemana, katanya bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah mati katanya. Jadi makanya saya, mungkin anak saya nanti bisa dengar ya, saya sayang sama mereka. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketemu dengan mereka, atau ada akses untuk memperbolehkan saya ketemu mereka gitu. Alasannya nggak ada akses apa Pak waktu itu Pak? Bapak mungkin tahu nggak istri gitu? Ya pokoknya katanya tidak ada ketemu untuk anak, katanya ditutup sekali aksesnya sama sekali, gitu. Nggak boleh ketemu. Ya udah saya biarinkan aja sampai sekarang. Jadi saya udah mau 2 tahun ya belum ketemu sama anak. Sama istri juga belum? Ya sama mantan juga belum pernah ketemu juga. Ya, padahal Pak Nur Hadi mengharapkan ya. Anak siapa namanya Pak? Anak namanya yang pertama Nando, yang kedua Lala namanya. Kalau misalnya nonton nih? Iya mungkin karena mereka nggak terima saya masuk muslim, jadi mereka tutup akses sama sekali. Terus bapaknya dibilang mati. Meninggal bapaknya katanya. Ya, sampai segitu. Umur berapa? Sekarang umur 8 tahun sama umur 5 tahun. Ya. Ya mudah-mudahan nanti anak Bapak nonton nih ya. Iya. Tadi ini gimana? Mungkin Bapak punya panggilan akrab sama mereka, mungkin barangkali mudah-mudahan Allah izinkan mereka nonton nih. Mau pesan apa Pak? Ya pesannya ya Nando sama Lala ya, Papa sayang sama kalian ya, semoga suatu saat papanya bisa ketemu dengan sama mereka, bisa main lagi sama mereka gitu. Ya pengen sebenarnya ketemu, tapi ya mau gimana lagi. Semua akses ditutup kan, mereka panggilnya papi. Mudah-mudahan suatu saat dibukakan Allah, bisa ketemu lagi. Saya yakin itu. Iya yakin Pak. Itu aja. Ya sabar ya Pak ya. Iya. Semua ini ujian dari Allah SWT. Iya, amin. Gak apa-apa Pak, ibaratnya
banyak juga saya juga baca dari komentar Ngaji Cerdas bahwa komentarnya itu sangat baik sekali mengedukasi. Iya. Nggak apa-apa kehilangan keluarga, yang penting nggak kehilangan iman. Ya. Iya betul. Jangan nikmat iman Islam aja yang hilang. Ya, pasrah sama Allah sekarang. Apa yang Allah rencanakan pasti lebih indah. Meskipun kita lalui dengan penuh perjuangan, dengan air mata, dengan kekurangan, dengan apapun. Saya juga selabis syahadat bulan Oktober, bulan 2 saya dikasih sakit yang nggak bisa jalan. Ya Allah. Sampai 4 hari itu saya kurang kalium, dirawat di rumah sakit di Tanjung Priuk. Itu dari teman-teman juga dananya gitu. Masya Allah. Langsung dikasih kontan sama Allah, sakit nggak bisa jalan. Masya Allah. Padahal sebelumnya Pak Nur Hadi mungkin mengalami sesuatu yang enak ya gitu. Iya, sebelumnya enak menurut duniawi. Apa waktu itu kegiatan Pak Nur Hadi? Saya waktu itu ya kerja di perusahaan pelayaran, ya semuanya ya tercukupi lah. Ya semuanya ya, memikirkan dunia lah ya. Beda untuk sekarang ya, berbanding terbalik lah kondisinya. Tapi saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti rencana Allah lebih baik. Dia kasih kita hidayah, dia kasih kita selamat aja, kita udah alhamdulillah. Masya Allah. Kita diselamatkan, jangan sampai kita salah jalan. Kita kalau di dunia ya nyari yang jalan yang benar lah untuk pulang. Kalau kita jalan yang salah ya nggak bakal bisa pulang kita. Gitu. Masya Allah ya. Dari latar belakang yang kerjanya udah enak ya Pak Nur Hadi, tapi iya. diuji sama Allah ketika syahadat itu diuji, Iya. habis semuanya. Habis semua. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Dan kalau boleh tahu Pak Nur Hadi, apa namanya, respon keluarga bagaimana Pak? Respon keluarga ya sampai sekarang alhamdulillah ya perang Baratayuda kata orang-orang itu. Jadi dibuang sama keluarga, disumpahin sama keluarga. Ya disuruh makan rumput katanya. Gimana ceritanya? Sumpah serapah. Oh, Ya gitu. saya kan bilang saya masuk muslim. Udah sumpah serapah, udah tidak ridho dunia akhirat. Ya banyaklah sumpah serapah, pokoknya saya diam saja, sudah saya terima saja. Semoga keluarga saya siapapun itu ya semoga Allah kasih hidayah untuk mereka untuk bisa diselamatkan di dunia dan akhirat nanti. Amin. Sampai segitunya Pak ya? Iya, semuanya dibuang, dimusuhin, keluarga, adik, semuanya, orang tua. Yang paling menantang Bapak siapa dari antara keluarga, ayah, ibu atau Dua-duanya. dua-duanya? Iya. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang masih belum, sampai sekarang belum ada komunikasi lagi belum ada komunikasi lagi. sama adik juga. Kemarin dia bisa terima, tapi kemarin ya sampai udah nggak bisa terima lagi udah. Gitu. Jadi dibuang sama keluarga saya. Iya. Ya semoga Allah memberikan kelunakan hati ya Pak Nur Hadi ya, untuk ibu dan bapaknya. Iya. Amin. Misalnya, seandainya gini Pak Nur Hadi, taruhlah mudah-mudahan mungkin bapak dan ibunya Pak Nur Hadi nonton nih. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Ada nggak pesan-pesan yang pengen Pak Nur Hadi sampaikan? Iya, sebenarnya biasa manggilnya papa, mama atau bapak sama ibu. Ya, taib. Apa tuh? Ya, pesan aja untuk bapak sama ibu. Ya meskipun kita berbeda akidah, ya saya tetap sayang sama mereka gitu. Pinginnya ya kembali seperti sedia kala, nggak bermusuhan gitu kan. Pinginnya begitu aja sih. Ya semoga mereka mendapatkan hidayah, karena pertentangannya memang mereka kuat sekali kan. Meskipun ada kakaknya atau adiknya yang muslim, tapi pertentangan ke saya kuat sekali. Karena di desa itu ya agamanya muslim semua, Katolik lah. Katolik semua. Ya, Katolik semua di desa saya. Ya. Mudah-mudahan ya ibu dan bapaknya dengar ya. Iya, saya sih berharap amin. besar Pak supaya Pak Nur Hadi bisa kumpul sama keluarga lagi, Amin. saling bertoleransi sama keluarga kan gitu ya. Iya. Karena amin. Islam kan menjunjung toleransi nih. Iya, betul. Tanggapan Pak Nur Hadi, banyaknya orang yang bilang bahwa Islam tuh anti toleransi. Nah, gimana nih? Malah toleransinya lebih bagus. Dalam Islam mereka bantu, yang non muslim juga mereka bantu. Kayak kemarin saya terlibat panitia kurban gitu kan. Non muslim juga dapat kurban. Oh, Masya Allah. Iya, kita bagiin ke non muslim gitu kan.
Terus ada yang di sekitar kita kayak di Blossomville itu kan, yang di Citra Raya juga kan, ada yang untuk bantuan yang anak yatim juga, mereka dapat juga, yang non muslim juga dapat semua kok. Cuman mereka kadang nggak ngelihat aja, cuman toleransinya ini maunya ribut aja. Mereka nggak tahu, padahal mereka dapat juga gitu kan, dari korban mereka dapat. Oke. Iya. Dan terlebih dari itu, Islam itu nggak ada urusan dengan agama mereka kan gitu ya. Iya. Nggak apa namanya. Nah ini juga mungkin untuk sahabat ngaji cerdas, Pak Nur Hadi ini tadi cerita ini bukan untuk menjelekkan agama yang dulu, Pak Nur Hadi ya. Iya. Ini hanya untuk apa namanya? Ini pengalaman Pak Nur Hadi saja gitu. Kan setiap orang pengalamannya beda-beda ya, Pak. Iya. Betul. Nanti jangan sampai salah sangka Pak Nur Hadi wah menjelekkan agama gitu. Enggak, kita mencari jalan yang benar, bukan menjelekkan yang agama sebelumnya. Nah, Pak Nur Hadi, tentu kan tadi kan bilang syahadat itu ada hal-hal yang sulit ya. Iya. Nah, boleh nggak lebih detail lagi diceritakan? Waktu itu kan Pak Nur Hadi kan kerja nih, ya kan? Dan kemudian katanya pengalaman sulitnya sampai nggak bisa jalan. Nah, setelah kesini-sini apa yang Pak Nur Hadi rasakan, yang hal yang paling sulit gitu? Dalam hal mungkin yang Pak Nur Hadi rasakan. Ya, detail syahadat ya. Iya Pak, sampai sampai sekarang saat ini. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan-jalan sama Allah, katanya Allah kan masih berjuang untuk bertahan hidup. Itu detail-detail yang sulit ya untuk bertahan hidup aja, paling itu aja. Untuk mencari pekerjaan gitu kan, untuk sekarang yang lebih berkah, yang lebih barokah. Gitu aja. Ya, artinya memang gitu ya Pak Nur Hadi ya. Iya. Berarti masih sekarang ini masih dalam tahap untuk mencari pekerjaan. Iya. Baik, Pak. Ya semoga Allah berikan kemudahan untuk Pak Nur Hadi. Amin. Ya, semoga itu. Lalu kemudian aktivitasnya apa? Disambil Pak Nur Hadi sambil cari kerja, nah lalu aktivitasnya sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya, saya kalau di rumah ya sholat 5 waktu kan tetap, sambilan ya kalau ada yang tetangga-tetangga minta cuciin mobil ya saya cuci mobil sekarang, cuci motor atau minta tolong apa gitu ya saya lakuin semua, apapun itu yang penting halal untuk saya, untuk anak istri. Baik Pak Nur Hadi, gitu ya. Dan Pak Nur Hadi senang untuk ngelakuin itu ya? Ya senang saya. Iya, kan halal ya. Iya, karena halal kan, senang aja saya sambil nyuci mobil sambil sholawat gitu kan. Senang, saya nikmatin, lebih senang sekarang gitu. Masya Allah. Beda. Masya Allah. Baik Pak Nur Hadi, apa namanya? Mungkin Pak Nur Hadi punya pesan-pesan nih untuk saudara-saudara kita yang mereka ini Muslim yang sudah sejak awal, Pak Nur Hadi. Ada pesan-pesan nggak kayak gitu? Muslim sejak awal ya, pesan-pesannya ya kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih nafas gratis sama Allah. Ya kalau kita dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, harusnya kita udah datang dong gitu kan. Masya Allah. Kata Allah, masa kamu dipanggil pimpin aja kamu cepet, masa kamu dipanggil penciptanya aja kamu nggak cepet gitu kan. Harusnya, makanya saya kadang di sana sebelum azan saya udah di musola. Sebelum azan Pak? Iya. Aduh. 5 menit sebelumnya, kadang 10 menit saya udah di musola. Masya Allah. Karena saya mau ya sebelum Allah panggil, ya Allah nih saya udah datang kayak gitu. Tetap istiqomah aja kalau untuk yang ini. Ya harusnya kita dipanggil sama pencipta kita, gimana sih, masa nanti dulu kita minta rezeki sama Allah, kita minta apa sama Allah, dilancarin semua, kita nggak datang, mau gimana kita dilancarin, kita pasrah sama Allah, sudah itu aja. Allah yang punya segalanya, mau apa istilahnya. Kalau kita udah disayang sama Allah, Radi mau minta apa, nanti dikasih sama Allah, gitu aja. Ini nasihat yang sangat luar biasa nih Pak Nur Hadi, Masya Allah. Terkhusus buat saya pribadi. Ya Allah, saya sampai ngena nih di hati ya. Mungkin ini juga buat pelajaran untuk sahabat ngaji cerdas, bahwa ya tadi ya, kalau seandainya
pimpinan kita manggil itu kita datang cepet gitu, Iya. persiapan dan seterusnya. Iya. Bahkan sampai sebelum datang ya, sebelum dipanggil itu udah persiapan. Iya. Dan ini dipanggil sama yang menciptakan pemimpin. Iya, yang menciptakan. Harusnya lebih cepat, Pak. Harusnya begitu. Masya Allah. Nah, ya semoga Pak Nur Hadi ini ya selalu diberikan kebaikan Pak Nur Hadi ya. Amin. Dari tadi Masya Allah pesan-pesannya itu bisa-bisa Insya Allah diambil ibrohnya untuk sahabat ngaji cerdas benar. Amin. Amin. Pak Nur Hadi, dari segala banyaknya ujian yang Pak Nur Hadi rasakan, ada nggak sih Pak Nur Hadi itu punya ayat favorit gitu yang Pak Nur Hadi pegang? Sebenarnya kan semua ayat Al-Quran kan favorit nih. Iya. Mungkin Pak Nur Hadi punya pegangan gitu kan ya, apa namanya yang paling Pak Nur Hadi ingat-ingat gitu? Ayat favorit saya la haula wala quwata illa billah. Itu ayat favorit saya, jadi semuanya saya kembalikan sama Allah. Tiada daya upaya yang dapat kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya favorit ayat saya itu. Setiap ada mengalami kejadian sulit Pak Nur Hadi pegang Iya. ayat itu. Itu yang saya ini kan. Ya semua karena Allah, semua karena Allah kok. Jadi sekarang memang benar-benar ikhlas ya Pak Nur Hadi ya. Benar-benar ikhlas sekarang, benar-benar ya, damai, tentram gitu menjalani cuma ya udah kehendak Allah, sudah apa mau dibuat ya Allah bikin begini ya kita jalanin, ikhlas gitu kan, jalani ridho biar kita dapat ridho, dapat rahmat dari Allah gitu, untuk menjalani hidup ke depan. Itu yang saya rasakan sekarang bersama keluarga saya juga. Kebetulan istri saya itu teman saya waktu kuliah. Terus ya nggak lama ketemu, tiba-tiba dia, karena saya kan beda agama kan waktu itu, terus dia mungkin punya kehidupan sendiri, saya punya kehidupan sendiri. Nggak lama setelah itu saya dengar kabar dia selesai, saya selesai, ketemu dengan satu akidah yang sama sampai sekarang. Masya Allah. Nggak disangka-sangka ya? Iya, saya nggak nyangka sampai sekarang juga. Ya, akhirnya menemukan jodoh ya. Masya Iya. Allah, ya. Respon istri gimana waktu itu? Iya. Ketika udah nikahin gimana? Ya dia nggak nyangka juga, kadang nggak nyangka, oh dia nggak nyangka ya kita bisa sama-sama dengan satu akidah yang sama gitu kan. Kemarin kan udah beda akidah, jadi nggak bisa disatukan. Sekarang ya dengan satu akidah ya bersama katanya. Masya Allah. Artinya di balik ujian yang Pak Nur Hadi rasakan ada hikmah yang Allah berikan kepada Pak Nur Hadi. Iya betul. Masya Allah. Amin. Seseorang istri yang soleha. Amin, amin, amin. Baik. Ya, jadi untuk sahabat ngaji cerdas bahwa memang ujian banyak ya. Pak Nur Hadi tadi sudah jelaskan banyak sekali ujian, tapi ujian itu bukan berarti untuk merendahkan derajat manusia Pak Nur Hadi ya. Iya. Akan tapi memang mengangkat derajat manusia itu sendiri gitu. Iya, betul. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira bahwa manusia itu akan dibiarkan begitu saja sama Allah? Iya. Tanpa diuji sekali, tanpa diuji gitu. Nah, dari ujian itu mungkin Pak Nur Hadi mudah-mudahan bisa istiqomah ya, Pak Nur Hadi ya. Amin, Sampai amin, ke amin, ya Rabbal ini. alamin. Baik. Nah, tadi kan kalau pesan-pesan untuk kaum muslimin ya Pak Nur Hadi. Nah, sekarang mungkin untuk para mu'alaf nih. Ada nggak kira-kira pesannya? Banyak dari mereka yang mungkin merasakan juga kesulitan yang Pak Nur Hadi rasakan ataupun berbeda-beda. Nah, mungkin Pak Nur Hadi bisa sampaikan pesan-pesan untuk para mu'alaf ataupun orang yang mau mu'alaf gitu. Ya pesan-pesannya selalu istiqomah di jalan Allah, jangan cuman ya dikasih hidayah kan, dikasih hidayah itu nggak semua orang dikasih hidayah sama Allah kan. Ya kita harus pegang itu sampai kita ya nanti dipanggil sama Allah, kembali lagi sama Allah. Yang kita harus istiqomah, ya harus menjalankan atau mempelajari kan dia, atau ikut kegiatan agama lah yang lebih penting lagi ya gitu. Jangan sampai cuman sebentar aja terus nanti gimana gitu kan. Ya, tetap istiqomah aja lah, karena hidayah itu mahal, gratis lagi dikasih Allah kan. Iya, nggak pilihan loh dikasih hidayah itu, nggak semua orang nah, gitu. Oke, baik Pak Nur Hadi. Baik Pak Nur Hadi. Saya ingin bertanya tentang fenomena yang terjadi di sekeliling kita nih Pak Nur Hadi.
banyak dari kalangan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin ataupun ya dimanapun mereka berada gitu kan, mereka ini Muslim Pak Nur Hadi, akan tapi dia tuh kayak enggan menjalankan syariat Islam Pak Nur Hadi. Nah mungkin tanggapan Pak Nur Hadi nih tentang Islam yang kafah Pak Nur Hadi, seperti apa Pak Nur Hadi? Ya tanggapannya kalau enggan menjalankannya, ya kan kita sudah diperintahkan untuk menutup aurat, terutama untuk ya perempuan gitu kan, memakai jilbab, menutup aurat, yang laki-laki juga kan. Ya kita diperintahkan gitu kan sama Allah. Ya sebaiknya kita jalankan. Kalau kita cuman dapat perintah kita nggak menjalankan, ya di sini boleh kita semau kita mau gimana ya, tapi nanti kalau kita udah pulang ya nanti kan kita ditanya di sana, pertanggungjawabannya ya berat sekali gitu kan. Kamu sudah diperintahkan kok kamu nggak menjalankan gitu. Ya. Jadi gitu ya, sebelum dimintai pertanggungjawaban harusnya dilakukan dulu sekarang. Iya, dilakukan dulu. Baik. Pak Nur Hadi, terima kasih banyak atas waktunya nih. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Nur Hadi istiqomah selalu, amin, diberkahi sama Allah, kemudian amin, dimudahkan segala urusannya Pak Nur Hadi. Amin. Baik, sahabat ngaji cerdas, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan narasumber Pak Nur Hadi ini. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru ya Pak Nur Hadi ya. Iya. Semua yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu datang dari kami berdua ini. Ya kan gitu ya. Amin. Mudah-mudahan dari kisahnya Pak Nur Hadi bisa membangkitkan ibroh sahabat ngaji cerdas semua untuk memperkuat akidahnya, kemudian lebih semangat lagi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, informasi untuk sahabat ngaji cerdas bahwa iklan-iklan yang sudah ditampilkan di Ngaji Cerdas itu sudah disortir oleh kami dan tim Ngaji Cerdas. Adapun iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam itu sudah di luar dari kemampuan kami, karena kami sudah semaksimal mungkin untuk mensortir iklan sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, kalaupun misalnya sahabat Ngaji Cerdas menemukan iklan yang tidak sesuai ketentuan Islam, bisa di DM di Ngaji Cerdas @ngajicerdas insyaallah. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama insyaallah. Mungkin itu sahabat ngaji cerdas, saya dan Fatih 493 dan Pak Nur Hadi undur diri, mudah-mudahan bermanfaat dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.